Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Seperti biasa, podcast kita akan bercerita tentang pengalaman hidup manusia yang mungkin kalian udah kenal atau belum kenal sebelumnya. Oke, hari ini kita kedatangan seorang, ya bisa dibilang karyawan yang luar biasa gigihnya ya. Dia benar-benar walaupun karyawan tapi dia mengerjakan sesuatu selalu maksimal deh, luar biasa. Dan kerjaannya sangat-sangat lagi banyak deh selama PSBB ini. Udah, nggak usah tunggu lama lagi. Panggil aja langsung orangnya. Bro Hia, what's up bro? Gitu kan, sehat Pak. Welcome udah datang ke podcast ini. Jauh banget deh dia. Pokoknya luar biasa deh. Terakhir yang gue tahu dia dari Cibubur. Masih di Cibubur? Sekarang udah di Fatmawati. Oh ya, sama-sama jauh sih. So Bristers, podcast kita sekarang pakai masker karena kita rekaman lagi PSBB. Jadi kita mengikuti aturan pemerintah juga. Kalian di rumah juga ingat-ingat ya, kemanapun pakai masker. Jadi jaga lingkungan kalian juga, jangan sampai ketularan. Oke? So, balik lagi ke Bro Hia nih. Bro, nih Bristers di rumah penasaran nih. Mungkin ya muka-muka baru nih. Siap. Ini siapa sih? Boleh nggak kenalan ke Bristers di rumah? Kasih tahu siapa sih ini? Hia tuh siapa sih? Sama lagi sibuk apa aja sekarang? Boleh Pak. Oke. Nama saya Amati Hia panjangnya Pak. Amati Jadi saya biasa Hia. dipanggil Hia ya. Uh-uh. Nah, saya untuk saat ini lagi sibuk sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan efek Pak. Oke. Jadi perusahaan efek itu perusahaan perantara dalam perdagangan saham. Wah, ini lagi ramai banget PSBB nih. Jadi jika ada orang yang mau berinvestasi, nah itu lewat perusahaan efek. Seperti itu. Boleh langsung kontak nih. Bristers di rumah yang ada mau main saham, efek atau apapun itu. Ini dia orangnya. Dengan senang hati. Bisa dikontak, bisa dibantu. Ini luar biasa lah. Wah, sekarang lagi bagus nggak nih Pak? Kondisi market saat ini memang lagi down, tapi kalau kita memposisikan diri sebagai investor, malah ini sebagai opportunity sih. Ya karena lagi turunnya lagi lumayan kali ya. Betul. Ini ngobrol sama Pak Hia jadi Pak, Bro, gue, lu lengkap semuanya. Sabar-sabar Bristers di rumah ya. Ini lagi kalau dilihat sih ya dari yang kita tahu deh, yang terkenal di kalangan rakyat Indonesia, BBCA kan lagi dropnya lumayan ya Pak ya. Betul. Tapi penjualan lagi lumayan kalau secara overall. Betul. Jadi secara kita di perusahaan efek sebenarnya terjadi peningkatan malah. Jadi investor yang baru datang itu malah lebih banyak gitu. Wow. Seperti itu. Pada mau cari untung tuh. Pastinya Karena dong. kebanyakan di rumah Pak. Iyalah. So, Bristers, balik lagi yang mau main jual beli saham ya, bisa langsung kontak ke Pak Hia. Nanti cara kontaknya kita kasih tahu di ending. Jadi tonton terus nih video kita sekarang, podcast kita sekarang. Oke? Siap. Pak Hia. Oke. So, kita langsung ke topik permasalahan. Udah kayak investigasi aja kita nih. Jadi ini ya gue penasaran juga sih secara pribadi ya. Maksudnya seorang Pak Hia nih kerjanya gigih banget. Dia sempet gue ajak ketemu Bristers untuk ngobrol santai waktu itu ya. Iya, Pak. Jam 8 malam di Puri. Puri itu di Jakarta Barat. Dia tuh posisi dari Cibubur dan dia bela-belain datang. Dan rumah di Depok. Iya, rumah di Depok. Pulangnya jadi dari kantor Cibubur ke Puri dan abis itu baru ke Depok. Jadi ini maksudnya dedikasinya tinggi sekali nih. Tapi maksudnya di luar itu pasti ada sejarahnya nih, pengalaman hidup atau apa yang bisa membentuk Pak Hia sampai kayak sekarang nih. Boleh nggak sih share pengalaman hidup Bapak, perjuangannya tuh dari awal merintis karir deh? Oke Pak, jadi kalau dari awal sebenarnya jadi karyawan, mungkin saya bisa flashback kali ya ke belakang ya. Jadi awal saya mengetahui tentang perusahaan efek ini sebenarnya waktu saya masih kecil. Oke. Nah, jadi jadi ini secara nggak langsung dari awal
udah masuk efek atau ada? Belum, Oh, belum. Tapi kenal yang namanya perusahaan efek itu dari saya kecil. Oh, berarti emang ada ketertarikan ya, udah suka ya? Iya, tapi sempat abis itu udah nggak ingat kayak gitu di Oke, zaman sekolah dan oke. kuliah. Nah, ini ceritanya agak lucu sih. Jadi kita tuh dulu memang saya dulu tinggal di kampung, Pak. Kampung saya kebetulan di Nias, Oh, wow. di Sumatera oke. Utara. Iya. Nah, di sana itu memang kita termasuk kalau misalkan di sana tuh masih di garis kemiskinan lah ya. Oke. Nah, jadi orang tua memang apa namanya kelas menengah ke bawah seperti Oke. itu. Nah, kita punya rumah waktu itu masih papan dan papannya tuh nggak rapi, Pak. Jadi biasanya rumah kita itu ada bolong-bolongnya tuh. Oh, oke. Nah, Wow, sampai jadi begitu ya? Betul. Dan orang tua untuk mengantisipasi itu biar nggak ada bolong-bolongnya itu biasanya suka nempel kayak koran di dinding-dinding, tapi dindingnya itu apa namanya terbuat dari papan ya, koran atau kalender bekas. Nah, di koran-koran itu saya dulu orangnya emang dulu tuh suka baca kalau lagi nggak punya kerjaan tuh. Mantap. Jadi di apa namanya di dinding kan suka ada tuh. Nah, saya pernah baca tuh di situ ada namanya Bursa Efek. Waktu itu namanya masih Bursa Efek Jakarta. Iya. Saya tuh masih bingung aja tuh waktu itu. Itu mungkin saya sekitar kelas 4 SD kali ya. Iya, iya. Dan dengan keterbatasan waktu itu kan nggak ada handphone ya. Iya. Di zaman saya SD nggak ada handphone dan nggak ada yang bisa ditanya juga sama Ya, orang sinyal kampung. mungkin lagi masih ribet juga kali Pak di Betul. daerah-daerah. Malah kalau kami di daerah malah nggak ada telepon malah lebih tepatnya sih. Wow. Nah, akhirnya ya dari situ saya penasaran. Soalnya koran itu sering saya baca waktu itu. Oke. Nah, ada namanya perusahaan efek, ada Bursa Efek Jakarta waktu itu masih, kan sekarang sudah jadi Bursa Efek Indonesia. Iya. Nah, dari situ ya saya udah kenal lah ya namanya Bursa Efek. Nah, apa namanya waktu terus berlanjut ya. Jadi saya setelah lulus SMA, akhirnya saya memutuskan merantau ke Jakarta. Oke. Nah, Oke. awalnya untuk Tapi kuliah. orang tua masih di sana? Masih di sana, masih di Oke. sana. Awalnya sebenarnya niat mau kuliah. Oke. Seperti itu. Nah, di sekitar tahun 2012 saya sampai Jakarta. Saya sudah mendaftar di sebuah perguruan tinggi. Kebetulan memang perguruan tinggi tempat saya mendaftar itu di perguruan tinggi kesehatan, Pak. Oke. Jadi dia- saya tuh sekarang kerja di bidang ekonomi, background saya nanti dari kesehatan. Wah, jadi ini seorang ya bisa dibilang ahli dalam kesehatan, cuma merambah jadi kesehatan perekonomian ya. Kesehatan keuangan, Pak. Iya. Mungkin yang sakit dulu kantong kali ya, Pak ya. Kantongnya kering kanker. Nah, Terus lanjutnya gimana, Pak? Nah, apa namanya dalam perjalanannya ternyata di tahun 2012 itu begitu saya sudah mendaftar kuliah, ternyata saya sakit, Pak. Oke. Baru sekitar 1 bulan sampai di Jakarta. Kalau orang kampung tuh nyebutnya Jakarta, padahal saya tinggal di Depok sebenarnya. Oke. Ya, karena yang terkenal Jakarta. Jakarta lah gitu pokoknya. Jadi ibu begitu kota. saya tinggal di Jakarta, saya sakit. Nah, saya sampai batuk sampai beberapa minggu, sampai sekitar 3 bulan. Oh, ini yang waktu itu yang masalah paru-paru berarti ya? Betul, betul. Sampai, nah ketika itu saya coba medical check up. Nah, ternyata saya positif. Ada positif sebuah penyakit gangguan paru ya. Itu belum lama lagi di Jakarta ya? Itu belum lama. Nah, itu sekitar tahun 2012 dan ya saya down sekali lah, Pak. Baru mau mulai karir, terus kena begini ya? Betul, baru mau mulai kuliah. Iya. Nah, kebetulan kan saya kuliah di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan itu mereka sangat selektif untuk memilih mahasiswa. Oke. Nah, apalagi dengan background penyakit yang penyakit menular, Iya. nah itu nggak boleh kuliah. Oh, otomatis karena orang jadi takut ketularan kan pastinya. Betul, Pak. Betul. Nah, akhirnya ya saya terpaksa nggak jadi kuliah di tahun itu. Oke. Saya saya di rumah. Saya kebetulan waktu itu ngontrak di Depok, ngontrak di rumah orang. Nah, di sana di sela-sela waktu itu saya ada kegiatan juga. Nah, daripada saya nggak punya kerjaan, akhirnya saya ada teman. Saya dulu memang punya masa lalu yang begitu kelam kayaknya ya. Kenapa nih? Wah, perlu di-sharing kayaknya nih. Jadi di sela-sela saya sambil berobat itu, Iya. ada teman yang ngajakin saya itu kayak semacam usaha, tapi kalau sekarang tuh mungkin namanya lebih ke peer to peer lending lah ya. Itu kan pakai apps ya, Pak ya. Iya. Nah, kalau kita nggak pakai apps, jadi kita meminjamkan uang ke orang-orang di pasar, gitu ya. wow. Orang-orang di pasar, terus ya orang-orang yang pedagang-pedagang kecil, kayak gitu dengan modal yang kecil juga.
Nah itu kita meminjamkan itu dan itu apa namanya? Berjalan. Betul, itu berjalan sampai katakanlah sekitar 2 tahun lah ya. Nah pada akhirnya sih saya kuliah ya setelah setahun kemudian karena pengobatan TBC tadi itu 9 bulan. Oke. Seperti itu. Nah waktu terus berjalan akhirnya saya tekuni bisnis itu. Iya. Bisnis yang kalau saya sekarang tuh bilang kayak bisnis haram lah ya. Jadi itu kurang lebih ya bahasa gaulnya rentenir kali ya. Betul. Bahasa gaulnya sekarang. Betul. Jadi ngutangin orang, kalian kasih bunga, terus ya ditagih akhir bulan. Betul. Normal lah. Betul. Dan itu sama sekali nggak saya bayangin ya waktu saya berangkat dari Nias ke sini itu Tahu-tahu jadi begitu ya. tahu-tahu jadi begitu. Emang jalan hidup ya Pak ya. Ya, Tapi di mungkin situ ya. ada pelajaran pasti. Pasti banyak pelajaran Pak, pasti banyak pelajaran. Hingga suatu waktu sekitar 2 tahun itu saya masih kuliah, saya bertemu teman saya tuh. Nah itu sebenarnya yang nanti akhirnya sampai mengubah hidup saya hingga akhirnya saya berhenti di pekerjaan itu. Jadi saya semacam dikasih insight lah ya bahwa di situ memang saya bisa berhasil, ya kan, saya bisa menemukan uang, ya kan. Tapi saya nggak bermanfaat ke orang lain. Ya secara nggak langsung mungkin dulu Pak Hia rambutnya gondrong kita bayangin ya. Enggak sih, enggak sampai ke sana. Terus berotot-otot kali ya. Datang nagih orang. Kebanyakan nonton nih kayaknya nih. Seperti itu Pak. Jadi apa namanya hingga akhirnya di ujung kuliah saya, saya mengikuti sebuah bukan ajang sih tapi Seminar atau bukan? Nah itu, Mirip jadi nanti seminar. ujungnya seminar. Tapi awalnya saya ngikut seminar itu juga ada cerita lucunya. Jadi saya mereview bukan mereview ya, membantu mengiklankan sebuah film. Oke. Nah, sebuah film seorang motivator. Kebetulan motivator itu dia apa namanya diceritakan dalam film tersebut. Oke, Nah, oke. jadi siapa yang membantu ngepost di Twitter waktu itu saya bantu post. Nah, itu nanti dapat tiket untuk seminar. Oh wow. Seminarnya itu bukan seminar saham, Pak. Iya. Awalnya saya datang tuh saya taunya seminar motivasi karena saya juga sangat kagum dengan motivator ini. Oke. Kayak Oke. gitu. Nah, ternyata pada saat kelas tersebut saya bertemu dengan ini selain kelas motivasi tadi, di sana juga ada kelas tentang waktu itu bukan investasi malah trading saham sih, Oke. lebih tepatnya, jadi lebih ke jual beli saham. Oke. Nah dari situ kan wow ini kesempatan emas nih kayak gitu. Tapi walaupun bahasanya trading saham, tapi ternyata dia juga bahasnya basic. Nah masih keterima dong dengan saya yang masih basic juga. Seperti itu. Nah itu titik pertama nih saya mendengar lebih utuh lah ya sedikit tentang yang penasaran saya sekitar puluhan tahun tadi. Oke. Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Jadi Nah, secara nggak langsung banyak cerita yang nyambung ya Pak betul. ya. Jadi memang sudah berkelut di dunia keuangan dari awal. Betul. Dengan cuma caranya berbeda-beda aja nih. Wow. Betul. Terus habis dari motivator itu, Nah, habis dari itu waktu itu mohon maaf nih saya waktu itu ada pacar, udah jadi mantan sekarang. oke. Nah, kebetulan dia emang anak accounting, saya anak Oke. kesehatan. Keuangan lagi. Jadi Oke. saya punya pacar, ketemunya di Samsat. Oke. Di Samsat, jadi waktu itu saya mau bayar pajak motor saya. Nah, kebetulan si Do ini bukan magang sih, lagi Digodain. lagi skripsi. Oke. Nah, lagi skripsi di Samsat tersebut. Heeh. Nah, akhirnya saya jadi respondennya salah satu. Wah, responden paling aktif kayaknya nih. Nah, akhirnya ya setelah itu berlanjut, ya akhirnya kan kita ketemuan kayak gitu. Nah, akhirnya karena kebetulan dia anak accounting, Iya. ya kan biasa anak accounting kan belajar tentang capital market, Pak. Betul, Akhirnya betul. saya coba tanya-tanya kayak gitu. Nah, dia juga jelasin tapi namanya mahasiswa ya, penjelasannya juga masih kurang oke lah ya. Nah, akhirnya suatu waktu saya ikut ada namanya di Bursa Efek itu namanya Sekolah Pasar Modal Oke. atau SPM ya. Iya. Nah, itu akhirnya saya ikut. Waktu itu modal awal saya itu cuma 100.000 loh, Pak. Wow. Jadi modal untuk memulai itu berinvestasi tahun berapa tuh? Awal sekitar tahun 2015. 100.000 ya jadi kecil. Sangat kecil, Pak. Cukup kecil. Sangat kecil. Cuman semangat yang saya Iya. punya waktu itu, waduh, yang penting kan saya punya perusahaan kayak gitu-gitu. Nah, nanti ada aja deh, nanti saya cari duitnya kayak gitu. Wow, oke. Seperti itu. Nah, 100.000 modal awal betul, ya. betul. Wow. Luar biasa. Terus habis itu perputarannya ya pasti meningkat terus dong. Uang 100.000 tadi ya Hilang? Enggak. hilang sih. Saya belikan saham, terus ya saya juga ada pendapatan dari. Oh ya, di sela-sela itu saya kan tadi sudah berhenti ya, berhenti jadi katakan rentenir tadi. Iya.
Akhirnya setelah saya ketemu dengan teman saya dibilang mending kamu ngojek aja deh. Waktu itu tuh baru pertama kali ada Uber kalau nggak salah, Uber motor Pak. Iya, Uber motor. Nah, di situ saya nguber motor Pak. Wow. Ya kan? Jadi saya bangun jam 5 pagi, saya Uber motor sampai jam 10 apa jam 11 kayak gitu. Biasanya pagi-pagi saya udah di Jakarta Barat, padahal rumah saya di Depok. Wow, ini cerita menarik ya Pak. Ini boleh nggak sharing dikit zaman Bapak nguber nih? Ini saya mau, mungkin teman-teman Bristers di rumah ada yang juga Gojek kan sekarang atau yang satu lagi Grab. Seorang Grab dan Gojek bisa investasi gitu. Saya pengen ngajak mereka juga memiliki pola pikir yang sama. Kalau Pas Uber penghasilan sebulan berapa Pak? betul. Kalau di zaman saya ya Pak ya, mungkin juga karena waktu itu belum terlalu ramai ya, dan demand-nya masih tinggi ya. Waktu itu saya yang bekerja cuma setengah hari, saya bisa dapat sampai 4 juta dalam sebulan. Oke, kita ambil pukul rata deh 4 juta sebulan. Betul. Bapak bisa investasi berapa? Saya bisa investasi sampai setengahnya, karena saya kalau untuk menghemat ya lumayan cukup hemat lah ya. Sampai air minum aja saya bawa dari rumah. Nah, Bristers di rumah, ini satu pelajaran yang perlu ditulis. Mau apapun kerjaan kalian, berapapun penghasilan kalian, yang namanya nabung, itu tinggal kemauan ya Pak. Betul, setuju. Nah, kalau ini kenapa tiba-tiba gua di sini menekankan apa yang Pak Hia bilang Uber tadi, karena banyak yang bilang, aduh penghasilan saya sedikit, saya nggak bisa nabung. Betul. Salah, pemikirannya harus kita balik. Kalian nabung dulu, sisanya baru dipakai. Betul Pak, setuju. Nah ini contohnya nih, Pak Hia ini melakukan dan menerapkan hal itu. Dia investasi dulu. Investasi bisa kita bilang nabung ya Pak ya. Betul. Investasi dulu, sisanya 2 juta itu baru buat hidup. Betul, setuju. Benar ya Pak ya? Betul. Oke. Terus pas dengan hidup seperti itu apakah kurang Pak? Ya memang kalau dikata kurang ya sangat kurang sebenarnya Pak. Tapi puji Tuhannya dalam perjalanan saya kuliah pun saya terbantu dari tempat saya kuliah, karena saya juga kuliah lumayan sungguh-sungguh lah ya. Waktu itu saya dapat beasiswa dari Dikti. Oke. Nah jadi saya dibantu itu, dan dari orang tua juga. Malah di akhir-akhir kuliah sudah nggak dapat uang lagi dari orang tua, karena kebetulan juga ada kakak yang lagi kuliah. Tapi mandiri banget dong berarti nih. Bangga dong. Ini rasanya bangga banget. Lebih dong. Karena terpaksa sih Pak. Tapi bisa, maksudnya mencukupi hidup sendiri. Betul. Bisa secara nggak langsung kan pasti ada kebanggaan tersendiri dong. Betul, pasti Pak, pasti. Terus maksudnya udah nggak bebanin orang tua. Betul, ya kan? Betul. Wow, terus tadi dari Uber apalagi Pak untuk mendapatkan? Nah setelah saya Uber itu saya kan udah punya sedikit uang tuh, ya kan, saya punya sedikit uang. Akhirnya saya ini Pak, beli mobil. Oke. Beli mobil. Nah tujuannya tuh buat gokar. Oke, dapatnya lebih banyak ya. Betul. Waktu itu saya DP lah ya, saya cicil juga di leasing. Dan alhasil setelah saya beli ya memang sama juga berjalan dengan baik di awal-awal ya, sekitar setahun pertama berjalan, tapi di tahun kedua memang terjadi penurunan karena persaingan meningkat. Betul karena persaingan meningkat. Nah akhirnya saya berhenti itu ngegokar itu pada saat saya pernah dirampok Pak malam-malam. Jadi handphone saya pernah hilang 2 gitu. Wow, oke. Waktu saya kan waktu itu memang suka tidur di pinggir jalan Pak. Itu cerita kelam lah ya. Yang ini baru kelam ini Pak, karena maksudnya ya di tengah jalan kita nggak tahu ya. Iya Pak, betul. Tapi ya bersyukur. Betul. Karena kita masih selamat ya. Puji Tuhan Pak. Wow. Terus setelah mengalami hal itu, semangatnya gimana Pak? Ya memang tetap jaga semangat sih ya kalau saya, karena ya kita kan bagaimanapun pasti punya tujuan hidup ya. Nah dari dulu memang saya selalu pegang kata-kata papa saya. Papa saya kebetulan nggak lulus SD. Oke. Jadi mama juga kebetulan cuma lulus SMA. Papa dulu suka bilang gini, kalau misalkan papa cuma lulus SD, saya tuh cuma minta kalian lulus SMP aja udah bersyukur. Yang penting lebih baik ya. Lebih baik dari hidupnya, intinya di situ ya. Lebih baik dari hidupnya papa kayak gitu. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Pak Hia, ayah ibu kerja apa? Kalau ayah dan ibu memang cuman petani, dan itu pun petani. Kalau petani di kampung itu Pak, jadi petani ngerjain semuanya. Jadi semua lini usaha pertanian tuh kita punya. Jatahnya. Tapi nggak fokus. Oke.
kayak gitu. Nah, ini juga Bristers, kenapa saya tekankan hal ini nih, kenapa gua tekanin? Karena ini juga buat kalian di rumah mengetahui masa lalu kita bukan yang menentukan masa depan. Betul. Betul Setuju, ya? Setuju, Pak. Karena Pahia merasakan masa lalunya kok bersama keluarganya, tapi papanya punya motivasi untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Anak-anaknya juga serius belajar, dan dia yang menentukan masa depan. Jadi masa depan bukan orang tua kita yang menentukan, tapi tangan kita sendiri nih. Setuju. Kalau kamu mau berusaha, kamu bisa. Kalau enggak, ya itu udah resiko ditanggung sendiri ya. Setuju. Wow, terus lanjut lagi gimana Pak ceritanya? Nah, setelah saya tadi ngegokar, nah akhirnya saya lulus kuliah dulu ya Pak ya. Saya lulus dengan sarjana kesehatan. Akhirnya saya ketemu dengan rekan saya yang yang sudah lama juga di pasar modal. Nah, akhirnya saya sharing-sharing, dia kasih semacam masukan lah. Kalau memang kamu tertarik dengan dunia investasi, mending kamu seriusin kayak gitu. Cuman waktu itu keraguan saya itu tadi satu, background pendidikan saya. Nah, tapi dalam perjalanannya ternyata saya bisa kerja di sana dengan catatan punya license. Oke. Kayak gitu. Karena kan kebetulan kita kerja di dunia keuangan yang sangat sensitif ya. Kalau misalkan kita berbicara investasi dalam tanda kutip di Indonesia, karena sudah banyak kejadian-kejadian investasi bodong, makanya sangat selektif lah ya dalam memilih karyawan di perusahaan-perusahaan. Harus terakreditasi lah ibaratnya ya. Betul. Nah, akhirnya saya mencoba itu tadi Pak. Kebetulan ada kelas-kelas edukasi. Terus saya juga ikut kelas untuk mendapatkan license tadi. Jadi semacam SIM kita lah ya untuk bekerja. Nah, puji Tuhan saya ikut ujian dan saya lulus. Wow. Tuh ujiannya susah nggak Pak? Siapa tahu ada Bristers di rumah yang pengen ikutan juga nih. Betul. Jadi kalau saya bilang susah juga, ya mungkin kalau kita belajar bisa lah ya. Tapi teman-teman saya nih Pak, yang backgroundnya ekonomi, ada yang sampai 3 kali ngulang. Wow. Tapi saya yang background kesehatan, cuma sekali. Cuma mungkin balik lagi, mungkin yang ekonomi belum tentu cocok, cuma pingin ikut-ikutan aja. Bisa jadi, karena ekonomi ini kan cangkupannya luas ya Pak ya. Betul. Cuma balik lagi, kalau Bristers memang sudah niat, kalian fokusin pasti berhasil lah. Setuju Pak. Apapun resikonya, tantangannya harus dihadapin aja terus. Setuju Pak, setuju. Wow, terus nih perjalanannya kan seru banget nih Pahia nih. Sampai akhirnya ujian lah. Terus kesehatannya nggak kepake dong Pak? Kalau kesehatan memang ya sama sekali udah nggak kepake. Dulu kenapa mau jadi kesehatan kalau gitu? Sebenarnya gini, kalau kita di kampung itu memang profesi kesehatan itu memang kalau nggak disebut kasta sih, tapi kalau terpandang secara, gitu ya terpandang kalau misalkan kita sebagai tenaga kesehatan, kita menjadi terpandang gitu kalau di daerah kayak gitu. Nah, jadi tapi setelah saya sampai di sini, saya melihat skop yang lebih luas. Kayak gitu. Mungkin karena dulu balik lagi karena tinggal di sana pandangannya mungkin masih sempit kali ya. Betul. Begitu sampai di Jakarta peluangnya terbuka besar. Betul. Dan salah satunya waktu itu memang orang tua tuh menginginkan tuh saya jadi PNS. Nah, cara mudah menjadi PNS itu salah satunya menjadi tenaga kesehatan, karena tenaga kesehatan di daerah tuh masih sedikit. Wow. Seperti itu. Tapi berarti Pahia termasuk nurut orang tua sebelumnya ya? Awalnya. Tapi habis itu ya nggak ada salahnya, karena ini kan peluang baru. Betul. Dan ini juga positif, bukannya maksudnya kita bicara di sini, mungkin orang tua melihat Pahia senang juga, terus bukan kerjaan yang negatif kok. Betul, ya kan? Akhirnya, tapi awalnya sih enggak. Oh, tetap ada pemberontakan, awalnya Pak? Ditentang. Ya kan? Karena udah kuliah. Ibaratnya udah sekolah susah-susah. Udah ke sekolah susah-susah, tapi ya nggak diterusin kayak gitu ke sesuai profesi. Oh, jadi orang tua sempet menentang. Wah, ini hal baru nih Bristers. Saya kira langsung okein karena maksudnya ya menghasilkannya kan lumayan. Betul, gitu kan. Betul. Ya mungkin kalau misalkan menghasilkan uang iyalah ya pada saat itu, tapi orang tua tuh belum percaya karena secara prinsip mereka nggak paham bisnis ini apa kayak gitu kan.
industri pasar modal itu seperti apa. Oke. Kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan yang mereka pahamin seperti tenaga kesehatan kan orang tua sudah paham lah ya. Iya, iya, Kayak pastinya. gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi dari sempat jadi semi rentenir, terus bergerak sempat ke kesehatan juga, terus fokus ke saham. Belok-belok sih ya, Pak ya. Maksudnya secara kita mau hubunginnya juga rada susah ya. Iya betul. Soalnya dari yang ngutangin sampai akhirnya investasi, Betul. ya kesehatannya nggak kepake. Tuh, tapi nggak ada penyesalan, Pak. Nggak ada sih Pak, nggak ada. Intinya bagi saya ilmu itu yang penting bagaimana kita menjadi sebuah manfaat ya buat orang lain sih. Apapun implementasinya. Ini kata-katanya top banget, yang penting bermanfaat untuk orang lain. Betul. Apapun implementasinya, yang penting positif ya Pak ya. Setuju Pak. Wow. Oke, kalau gitu dari semua ini Pak cerita, ada pernah sakit, semangatnya turun, ada nggak sih pengorbanan positif lainnya yang Pak Hia berikan untuk mencapai impian nih? Pastinya banyak ya Pak ya. Apa namanya, saya memang udah ceritain dari awal tadi ya, kita memang hidup di Jakarta dengan serba ya pas-pasan lah gitu. Pas buat makan, pas buat kuliah, udah semuanya cuman pas-pasan. Apa namanya, kemana-mana pakai motor kayak gitu ya. Mungkin Bapak bisa bayangin tuh gimana dari selatan ke Jakarta ke barat kayak gitu kan, Pasti, naik motor, apalagi ya hujan, panas. Di Jakarta ini ya Bristers yang di luar kota yang lagi nonton, Kayak gitu. perjalanan Jakarta tuh sangat sedap deh pokoknya ya. Terik mataharinya, debunya. Betul. Terus ya di zaman-zaman ngegokar, saya tuh kadang sedih ya. Teman-teman saya lagi tidur asik di rumah, saya tidur di jalan, saya tidur di parkiran bandara. Demi berjuang tadi ya. Ya demi berjuang tadi. Wah, terus apa lagi Pak pengorbanannya? Ya apa namanya, nggak pulang ke rumah buat nabung-nabung tadi tuh saya Ketemu orang tua juga jarang ya. dalam 8 tahun di Jakarta saya baru pulang 1 kali. Tuh. Pengorbanan ketemu orang tua bener-bener via telepon doang kali Iya, sekarang ya. via telepon. Wow, makanya udah nginep di luar. Berarti makan berantakan sekali dong, Pak. Wah, jangan ditanya itu, Pak. Memang apa namanya, untuk urusan makanan ya apa aja yang ada dimakan. Wow, jamnya kacau balau Betul. pasti ya. Pasti, Tapi tetap semangat terus ya. Pasti, Pak, pasti. Itu yang pas sakit itu tadi kan sempat bilang patah semangat. Terus cara membangun semangat lagi gimana, Pak? Itu pasti kan sedih sekali. Betul. Ya emang sih, memang pas awal dengar ya memang langsung drop juga kayak Pasti, gitu. Pak. Karena itu juga pengobatannya tadi 9 bulan kan? Betul, betul. Memang niat awalnya malah cuma 6 bulan. Rencana awal dari dokternya 6 bulan, cuman saking parahnya itu ditambah lagi jadi 9 bulan. Ya memang sempat drop kayak gitu. Cuman ya apa namanya, kalau saya kebetulan juga orang tua apa namanya mendukung ya apa namanya, dalam artian ya apapun yang terjadi lah ya kita serahkan saja. Yang penting kan kita sudah berusaha. Betul. Gitu, soal hasil ya itu bukan urusan kita. Cuma memang di saat tahu sakit dan sakitnya ya bisa dibilang cukup parah saat itu ya. Itu pasti rasanya kayak nggak mau ngapa-ngapain ya. Betul. Tapi di luar itu malah dia bertemu dengan temen yang mengajaknya, ya walaupun dia bilang rentenir ya, cuma tetap sesuatu yang ya dibilang bantu tetap bantu. Gimana pun kan Bapak kasih modal ke orang ya. Betul. Jadi tetap ada positifnya, tinggal ya rentenirnya cenderung kemana nih, yang premanisme atau apa kita nggak tahu nih ya kan. Soalnya kalau mau dibilang ya perbankan juga ada sistem seperti itu Pak. Betul, Ya kan, meminjamkan dan membungakan. Jadi secara positif ya masih positif sebetulnya. Mungkin lebih berbeda di yield-nya aja kali ya. Betul, tinggal cara pandang kita gimana nih. Kadang kan ada yang ya memanfaatkan hal itu di arah yang salah lah. Betul, Pak. Wow, Bristers udah bisa dengar sendiri kan nih perjuangan orang merantau. Waktu kedatangan sini nggak ada siapa-siapa dong. Ada kakak sih. Oh ya, kakak tadi nemenin ya. Betul. Kuliah juga ya. Betul. Berarti cuma berdua di Jakarta yang besar ini, dan ya berjuang apapun yang ya
Yang penting jalan aja gitu ya Pak ya. Benar-benar hidup hari per hari aja ya. Betul. Hingga akhirnya kayak sekarang semua peluang dimanfaatkan. Jadi saya bisa menilai kegigihannya makin tinggi lagi nih Pak Hia nih. Nggak heran. Semua mau jam berapapun dihajar aja ya Pak ya. Bagi saya malah kerja yang sekarang tuh sudah mendingan, Pak. Tuh, ini buat dia gampang. Mungkin buat kita yang anak-anak muda ini, aduh capek jam 8 mau istirahat di rumah. Tapi jangan mau kalah dong. Semua orang di luar sana banyak yang lebih gigih berarti nih. Semangat juangnya nih yang luar biasa Pak. Untuk menjaga semangat nih, boleh nggak sih kasih tips ke kita? Biar maksudnya melakukan segala aktivitas, ya tahu sendirilah Pak ya. Dikit-dikit sekarang aduh mager, aduh lesu, aduh nggak ada peluang, nggak ada harapan. Biar terus semangat harus gimana sih Pak ya? Betul Pak. Kalau saya sih ya selalu ngelihat ke depan Pak. Tujuan kita hidup ini apa kayak gitu. Oh jadi ngeset target lah Betul, ya? betul. Kalau sudah ada target itu ya apa namanya? Fokus. Betul. Yang pasti kita fokus. Dan kalau misalkan memang ya dalam hidup ya pasti ada kerikil-kerikilnya ya Pak ya. Naik turun tuh pasti kita temukan ya dalam perjalanan kayak gitu. Tapi kalau kita punya goal ya apa namanya kita pasti bisa ngelewatin itu semua. Tuh Bristers, dengerin tuh. Jadi kita harus punya tujuan hidup. Betul. Keinginan kita sampai mana. Begitu kita jatuh kita lihat lagi tujuan kita, wow. Bangkit lagi. Ya, bangkit lagi. Terus seperti itu Pak. balik lagi, jangan pernah minder kali ya. Pasti Pak. Jangan pernah takut karena semua orang punya waktu yang berbeda-beda. Betul. Mungkin Pak Hia mencapai sekarang butuh waktu 10 tahun, 8 tahun Pak. 8 tahun. Mungkin orang lain ada yang 10 tahun. Betul. Mungkin orang lain ada yang 5 tahun, kita nggak ada yang tahu. Betul. Yang penting terus semangat aja. Buktinya nih, contoh di depan mata nih. Perjuangan orang tiada henti, penuh semangat, akhirnya mencapai, ya mungkin belum mencapai tujuan akhir, tapi kan udah mengarah ke sana ya Pak ya. Amin. Jadi setidaknya lah, naik 2% mendingan naik daripada tidak sama sekali. Betul. Betul. Lebih baik plus daripada minus. Betul. Ya. Setuju Pak. Wah seru banget ini ceritanya. Gila makin mengenal seorang Pak Hia lebih lagi nih saya nih. Wow. Ini ada rencana ini kunjungan ke orang tua lagi nggak Pak? Kayaknya harus kunjungan nih. Kangen kayaknya sama orang tua nih. Enggak, kebetulan Mama mau ke sini? Enggak, Mama barusan meninggal sih. Oh, tahun sorry, lalu Pak. dia kesini. Sorry. Tinggal Papa yang di kampung sekarang. Sorry Pak. Enggak apa-apa Pak. Ini berita baru nih. Soalnya terakhir masih aman-aman aja ya. Iya Pak, betul. Wah, sorry ya Pak ya. Enggak apa-apa. Wah jadi sedih gue sekarang. Pak Hia, ini penutupnya jadi sedih nih Pak Hia. Tapi thank you udah datang ya Pak Hia. Sama-sama, udah meluangkan waktu perjalanan. Tadi dari mana? Fatmawati? Enggak, dari Depok. Wah ini malah dari Depok, bukan dari kantor ya. Lagi WFH sih ya. Betul Pak. Thank you ya Pak Hia udah datang. Sama-sama. Bristers, kalau ada yang mau nanya soal saham, soal pribadi Pak Hia atau segala sesuatunya, bisa langsung tulis di kolom komen di bawah tuh. Di YouTube kita ada kolom komen. Tulis pertanyaan kalian apapun pertanyaannya, atau ke description kalian langsung ke Instagram, ada feed dengan mukanya Pak Hia. Ya, mukanya Pak Hia. Langsung aja tulis di komen tersebut. Pertanyaan kalian tulis saja semuanya. Nanti Pak Hia akan jawab. Nanti jawabnya gimana kita atur ya Pak ya. Siap. Bisa live Instagram atau kita bikin video lagi. Atau Pak Hia iseng-iseng ke Instagram, dibalesin satu-satu langsung dari narasumbernya nih. Asik banget nggak? Mau kan jawab ya? Siap, dengan senang hati Pak. Tuh dengan senang hati dijawab. Jangan sungkan jadinya. Nah, biar kalian tetap update nih, jangan lupa follow Instagram, subscribe YouTube-nya. Udah nanti di situ pasti ada info-infonya dah. Update semua di situ selalu tiap hari, tiap minggu. Oke? Pak Hia, again, thank you sudah datang. Sama-sama Pak. Nanti kalau saya undang lagi mau ya. Dengan senang hati Pak. Semoga pas diundang udah nggak pakai masker lagi ya. Iya Pak, kita berdoa. Sesek juga nih ngomongnya. So, Bristers, thank you for listening. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.